A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Dengan namamu ya Allah, yang dengannya tidak ada sesuatu pun sama ada di langit maupun di bumi yang dapat menimbulkan madarat. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha Taubat, lagi Maha Pengampun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha memaafkan dan suka memberi kemaafan. Maka maafkan dan ampunkanlah dosa dan kesalahan kami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah. InsyaAllah kita akan teruskan si kajian kita. Nyambung apa yang telah kita pelajari minggu lepas tentang hauqalah wal istija'ul anbiya salihin. Dan minggu lepas kita telah kaji sama Ali Imran 26. Beberapa kesimpulan terpenting daripada kajian kita minggu lepas ialah berkaitan dengan Ali Imran 26. Pertamanya, bahwa segala sesuatu atau bahasa mudahnya yakni seluruh ciptaan dan makhluk Allah yang nampak maupun yang tak nampak adalah Allah sajalah pemilik satu-satunya dan penguasa satu-satunya. Ini dalam menyedarkan kita bahwa semua makhluk Allah, tentu termasuk kita, adalah dikuasai dan dimiliki. Bukan menguasai dan bukan memiliki. Itu pertama. Kemudian dalam ayat ini, walaupun segala sesuatu itu adalah milik Allah, tetapi sebenarnya Allah tidak memerlukan semua itu. Allah tidak berhajat kepada semua yang diciptakannya. Sebaliknya, apa yang diciptakannya adalah untuk manfaat dan kebaikan
makhluknya yang bernama manusia. Contohnya di dalam ayat yang ke-26 ini. Kekuasaan umpamanya. Allah adalah Malikal Mulk. Pemilik satu-satunya segala kekuasaan. Allah memberikan kekuasaan kepada yang ia kendaki dengan mudah. Tu'til mulka. Kalimah tu'ti memberikan makna memberikan sesuatu dengan mudah, dengan senang. Dan memang begitulah Allah Subhanahu wa taala bila menghendaki. Siapa yang nak diberikan kuasa, berkuasalah dia. Tetapi lagi sekali, kekuasaan yang diberikan oleh Allah pada manusia atau seorang yang mendapat kekuasaan bukan untuk dimiliki, tapi untuk dimanfaatkan sesuai dengan kehendak yang memberinya. Pemiliknya tetap Allah. Malangnya, seringkali manusia lupa bahwa apa yang Allah berikan kepadanya ini bukan untuk dimiliki, tapi untuk dimanfaatkan. Pemiliknya tetap Allah. Sehingga suatu saat pasti Allah akan mengambilnya semula. Cepat maupun lambat. Ada notis, kita ada notis. Kita bersedia atau belum bersedia menyerahkannya. Kita puas atau belum. Bila Allah sudah menghendaki ingin mengambilnya semula, dia akan mengambilnya. Sepatutnya, bila Allah memberikan apa yang dimiliki itu dengan mudah, Allah mengambilnya semula pun dengan mudah. Sepatutnya. Tapi dalam ayat ini, Allah nyatakan, watan zi'ul mulka. Dia mencabut, dia menarik, merentap. Nazak, itu maknanya menarik dengan kuat. Ini memberikan gambaran bahwa kekuasaan yang Allah tarik ambil daripada manusia itu diambilnya dengan direntapnya, dengan susah payah. Oleh sebab manusia mungkin mengikatnya, memegangnya erat-erat, mengikatnya erat-erat dan lain sebagainya. Sepatutnya apa yang Allah berikan kepada kita karena bukan untuk kita miliki, tapi untuk kita manfaatkan. Dalam bahasa orang-orang alim, ya kita hanya letakkan di tangan, bukan di hati. Sebab bila suatu saat yang empunya mengambilnya semula, senang, tinggal ambil karenanya diletak di tangan. Lainlah kalau kita simpan dan kita ikat dalam hati. Terpaksa direntapnya, digeledahnya. Dan itu pasti akan mengakibatkan rasa sakit, rasa pedih yang luar biasa bagi diri orang itu. Dengan ayat yang mudah. Kenapa seringkali seseorang merasa sakit dan sedih? Kehilangan sesuatu. Atau lebih tepatnya, kenapa seseorang merasa sedih? Sakit. Bahkan tak mampu bersabar. Bila Allah mengambil semula apa yang hakikatnya adalah miliknya. Sebabnya ialah satu.
Karena apa yang Allah ambil, yang hakikatnya itu milik Allah, dia fikir itu miliknya. Sehingga bagaimana mungkin ia merelakan apa yang dia yakini sebagai miliknya diambil, dirampas. Di situ sebetulnya masalahnya. Sebab itulah kembali kepada kalimat yang jadi tajuk kita ini. Innalillah itu disitulah poin dia. Sesungguhnya semuanya milik Allah. Dan sesungguhnya semua akan kembali kepadanya. Habis kita dapat semua ini macam mana? La haula wa la quwata illa billah. Kita tak ada daya. Kita dah menerima, kita punya ini karena dia bagi. Bila kita ambil, dia ambil, kita dah punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Itulah yang sering saya ingatkan bagi saya sendiri. Jika kita tidak mau merasa sakit, sedih, kehilangan sesuatu, caranya hanya satu saja. Jangan pernah merasa memilikinya. Orang yang tidak pernah merasa memiliki sesuatu, dia tidak akan kehilangan sesuatu. Percayalah. Dia tidak pernah akan merasakan kehilangan sesuatu. Kenapa? Karena dia tidak pernah merasa memiliki sesuatu. Bagaimana ia? Ya, karena semuanya lillah. 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 Dan itulah yang disabdakan oleh Nabi. Saya ulang sekali. Kita faham betul. Kita Nabi pergi takziah pada seorang yang ditinggal mati oleh anak kesayangannya. Apa kata Nabi kepada orang yang ditinggal mati anaknya, atau yang anaknya diambil semula oleh Allah sebagai pemiliknya? Innalillah. Itulah. Nabi kata, Inna lillahi ma'akhod. Walahu ma'ata. Wahai Tuhan, wahai saudara, sesungguhnya Allah telah mengambil apa yang menjadi miliknya. Anak engkau yang mati, yang Allah ambil itu, telah diambil oleh pemiliknya. Jadi hakikatnya, engkau tidak kehilangan apa-apa, tidak kehilangan siapa-siapa. Innalillahi ma'akhud, walahu ma'ata. Dan baginya apa yang dia beri dahulu, semasa dia berikan kepadamu anak, anak itu milik dia. Bukan milik engkau. Allah tidak menyuruhmu untuk merasa memilikinya. Tetap karena pemiliknya tetap Allah. Allah hanya menyuruh kamu menjaganya. Sesuai dengan kehendaknya. Ini milik Allah. Jagalah. Allah kata seakan ini milik aku. Jagalah betul-betul. Jangan kamu salah gunakan. Coba kita renungkan. Bila kita diberi amanah oleh orang besar umpamanya. Mungkin orang besar, mungkin tuanku meletakkan barang di rumah kita, lalu kita suruh jaga, benda itu mahal. Dan kita yakin betul itu bukan untuk kita miliki. Awak jaga betul-betul, ini milik beta, begini-gini. Nanti 1 tahun aku akan ambil, beta akan ambil semula. Dan bila kamu jaga dengan betul, beta akan bagi awak hadiah.
yang banyak. Itu saja. Bila tiba masanya untuk diambil semula oleh tuanku, dan tuanku puas hati karena apa yang jadi miliknya, rupa-rupanya kita jaga betul-betul sesuai dengan kehendaknya. Tuanku puas hati, kita pun dapat hadiah. Semasa diambil, kita rasa lega. Puas. Puas karena kita telah menjaganya dengan amanah. Bukan sedih karena kehilangannya. Sedih karena kehilangan, itu kerana selama ini kita yakin itu milik kita. Lalu di mana innalillah wa inna ilaihi raji'un? Situ kalimat innalillah wa inna ilaihi raji'un kalimat yang sangat penting. Sangat penting. Karena disitulah betul-betul bukti kepasrahan diri kita kepada Dia. Kita mengakui, ya Allah, hamba-Mu tidak punya apa-apa. Segala-galanya adalah milik-Mu, ya Allah. Suatu saat Engkau boleh mengambilnya. Walaupun tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ini. Tapi kalau yang Allah berikan itu kita ikat. Kita cintai berlebihan. Kita letakkan dalam hati. Kita rantai dia. Nanti Allah nak ambil. Rentap. Dan sakitnya luar biasa. Bila kita direntap tu, kita yang sakit. Kita yang sakit. Sebab itu ada orang yang Masya Allah kehilangan suatu. Sedih. Meratap. Hingga hilang, minta maaf, hilang akal. Macam dah tak ada makna hidup kerana kehilangan. Itu kan kerana tidak faham makna sebenar innalillah wa inna ilaihi. Okeylah, kalau banyak yang mengalami seperti itu orang yang non-Muslim, mungkin kita faham ya, itu lantaklah non-Muslim. Tapi kalau orang Islam, yang tentunya sudah biasa mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sudah biasa mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Mengalami seperti itu bila kehilangan sesuatu, ya rasa peliklah. Mana ucapannya itu hanya mungkin sebatas di lidah. Innalillah la haula wala quwata hanya setakat di lidah, di mulut. Tak sampai pun dalam hati. Jangan-jangan ini termasuk apa yang disabdakan oleh Nabi. Nanti akhir zaman banyak orang yang membaca Al-Quran. Nabi sebut baca Al-Quran. Tapi bacanya tidak melepasi tekaknya. Jadi ucapan-ucapan kalimah-kalimah thayyibah termasuk ayat Quran, ya hanya setakat tekak. Tidak memberi kesan sama sekali dalam hatinya. Sehingga pandangan hidupnya tidak ada perbezaan antara dia dengan orang yang tidak membaca atau mengucapkan kalimah thayyibah. Jemaah sekalian, mari kita lihat sekarang apa yang dicontohkan oleh para nabi. Yakni itu saya contohkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Lihat berikutnya. Nabi Sulaiman alaihissalam. Surah An-Naml ayat 40. Saya tidak akan menceritakan kisahnya, tapi terus saja kita akan lihat kepada poinnya sahaja.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indah qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Qala telah berkata alladzi orang yang indahu di sisinya atau yang mempunyai ilmu minal kitab daripada Alkitab. Berkatalah orang yang mempunyai ilmu daripada kitab. Dia kata, ana atika bihi, aku akan mendatangkannya kepadamu, wahai Sulaiman. Qabla ayyartadda ilaika tarf. Sebelum kembali pelupak matamu. Ya, sekelip matalah. Falamma ra'ahu, maka tatkala Sulaiman melihatnya. Ini singgasana Bilqis. Tatkala Sulaiman melihat singgasana Bilqis mustaqirran indah. Berada di hadapannya. Qal, berkatalah Sulaiman. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Underline itu. Hadza inilah min fadli rabbi, sebagian daripada kurnia Tuhanku. Liyabluwani, kerana dia Tuhanku hendak menguji aku. Aashkuru, sama ada aku bersyukur, am akfuru, atau aku kufur. Wa man syakara, dan siapa saja yang syukur, fa innama yashkuru li nafsihi, hanya saja ia telah syukur atau manfaat syukur bagi dirinya. Wa man kafara, dan sesiapa saja yang kufur, fa inna rabbi, maka sesungguhnya Tuhanku, ghaniyyun karimun, maha kaya, tidak berhajat kepada sesuatu, dan dia tetap maha mulia lagi dermawan. Saya yakin semua sudah tahu background ayat ini, kisahnya. Ya, ini ketika Nabi Sulaiman mengadakan satu, bahasa saya ini sayembara. Apa itu bahasa maksudnya? Sayembara. Dulu raja-raja kan selalu buat sayembara. Tung. Woi, kamu semua, siapa yang dapat mencarikan obat penawar bagi putri raja akan diberikan sekian. Nabi Sulaiman pun akan sayembara juga. Siapa di antara kamu, wahai jin dan manusia, yang boleh memindahkan singgasana Bilqis daripada Yaman ke Palestin sebelum mereka tiba di Palestin? Antara siapa yang sanggup?
jin semua diam. Kecuali jin Ifrit. Nama jin itu Ifrit, dan bila sebut Ifrit, yakni jin yang paling kuat. Ifrit itu merujuk jin yang paling kuat. Semua jin kuat, tapi daripada yang paling kuat itu namanya Ifrit. Kalau sebut Iblis, itu jin yang paling jahat. Dia berjanji, dia sanggup. Ya, aku boleh, wahai Sulaiman, memindahkan singgasana Bilqis sebelum engkau meninggalkan tempatmu itu. Nabi Sulaiman belum menerima tawaran Ifrit. Tiba-tiba ada rakyat Sulaiman, golongan manusia, yang Allah berikan ilmu minal kitab. Dia sanggup, dia kata, dia berjanji, ya, aku sanggup Sulaiman memindahkan singgasana Bilqis sekelip mata atau setengah kelip mata. Sebab qabla ayar tada ilai tarfudum, sebelum pelopak matamu kembali. Jadi buka, tutup, sebelum buka dah sampai dah. Sekelip mata lah. Sehingga dahulu ada seorang sarjana Mesir buat kajian terhadap ayat ini. Orang ini mempunyai, Allah beri kemampuan untuk bergerak atau menggerakkan sesuatu dengan kepantasan 2 kali kepantasan cahaya. Laju tu. 2 kali kepantasan cahaya. Sebab sebelum sekelip mata, mata buka, tutup, sebelum buka dah sampai. Itu mana 2 kali kepantasan cahaya. Di mana kita tahu cahaya bergerak, sinar bergerak 300,000 kilometer sesaat. Maknanya orang ini mampu bergerak dengan kepantasan 600,000 kilometer sesaat. Masya Allah. Jadi kalau setakat Yaman, sahabat di Yaman ke Palestin, berapa tu? Mungkin hanya perpuluhan 0,0000. Jadi dia sanggup. Yalah, di situ di bahasa jelaskan di situ sebagai pengetahuan, Ibnu Abbas berkata huwa Asif. Nama orang itu Asif. Ada yang menulisnya dengan Asif, pakai ain, Asif. Ada yang kata Asif, pakai Hamzah. Katibu Sulaiman. Dia sekretari. Di setiausaha Sulaiman. Wa qadar rawa Muhammad bin Ishaq an Yazid bin Ruman anu Asif bin Barkhoya. Namanya Asif bin Barkhoya. Karena sodikon. Dia seorang yang sangat jujur. Waziru Sulaiman. Dia pembantu Sulaiman. Menteri lah. Karena indahu ismullahil a'zam. Dan ia mempunyai ilmu tentang al-ismullahil a'zam. Dan dalam hadis Nabi, siapa yang memiliki rahsia ismullahil a'zam, apa yang diminta semuanya termakbul. Alladhi idza su'ila bihi ajaba. Ismul Azam itu yakni nama Allah yang apabila Allah diminta dengannya, pasti Allah akan mengabulkannya. Dalam hadis, Ismul Azam itu yakni Ya Hayyu Ya Qayyum atau Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kita membacanya mungkin tidak semakbul pada, karena kadang-kadang ya, kalimat yang kita baca sama. Tapi kenapa kalimat yang sama dibaca oleh Abu Bakar makbul, dibaca oleh kita tak makbul? Bukan karena kalimatnya kalau begitu, tapi karena orang yang membacanya. Ya. Jadi faktor subjeknya. Bahkan dalam hadis saya yakin sudah diamal, mudah-mudahan semua sudah tahu dan diamalkan. Setiap kali kita hendak berdoa dan kita mau doa kita segera dikabulkan,
Nabi mengajar kita, hendaklah kita membaca yakni Allahumma ni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum. Itu Ismul A'zam. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. InsyaAllah kalau kita berdoa dan kita baca itu sebagai mukadimah, doa akan cepat dikabulkan. Tapi lagi sekali, cepat atau lambatnya dikabulkannya, makbul atau tidaknya, bukan semata-mata pada kalimat tersebut, tapi pada diri kita yang mengucapkannya. Pada diri kita. Jadi faktor diri kita ni penting sekali. Faktor kita penting. Fatihah dibaca oleh Umar, orang sakit, dibacakan Fatihah oleh Umar, sembuh. Ada orang digigit, dipatuk di ular, berbisa, dibacakan Fatihah oleh sahabat, sembuh. Sekelip mata. Kita mungkin, jangankan orang dipatuk di ular, orang demam kita bacakan Fatihah, ya mungkin tidak ada kesannya. Jadi Fatihahnya sama. Tapi karena yang mengucapkannya berbeza, makom dan kedudukannya, ya pasti bisa. Walau bagaimanapun tidak salah. Kita amalkan. Itu namanya Al-Ismul A'zam. Saya ulangi. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Teruslah doa yang berikutnya. Ada yang berkata qala orang ini kata Qatadah, kana mu'minan minal insi. Jadi seorang mukmin namanya Asif. Ada yang mengatakan kana minal insi, namanya Ustum, qala Mujahid. Ini hanya riwayat nama saja. Qala Qatadah fi riwayatin anhu kana ismuhu Balikha min Bani Israil. Namanya Balikha, darah Israel. Ada yang mengatakan qala Zuhair bin Muhammad wa rajulun min Andalus yuqalu lahu Dzun-Nur. Apalah itu sekadar nama ya penjelasannya. Tapi yang penting yang saya sampaikan dia ini begini ya Mas. Nabi Sulaiman ini nabi yang sangat luar biasa. Bukan hanya seorang nabi dan utusan Allah, tapi ia juga Allah berikan kekuasaan menjadi raja. Malik. Diberi kekuasaan, kekayaan, pengaruh, kepintaran, menguasai pelbagai bahasa termasuk bahasa binatang. Hebat tak hebat? Hebat. Artinya apa? Jika seseorang itu katalah berhak mendabik dada. Jikalah ada seseorang yang dikatakan berhak mendabik dada atas kejayaannya, Nabi Sulaiman lah yang paling berhak. Dahlah Nabi, Rasul, Raja, kaya raya, tenteranya daripada pelbagai makhluk, menguasai banyak bahasa, kendaraannya pun angin. Coba macam mana? Apa yang kalaulah manusia itu berhak mendabik dada, berjaya, aku boleh. Nabi Sulaiman paling berhak. Tapi tengok, ketika Nabi Sulaiman punya kehendaknya yakni baginda Sulaiman mahukan singgasana Bilqis
berada ke Palestin sebelum Bulqis tiba di Palestin. Bulqis sudah mau menyerah, tentu sudah bergerak meninggalkan Sabah. Ya, orang yang sanggup memindahkannya mestilah mempunyai pergerakan yang jauh lebih pantas, karena dia kena pergi ke Sabah, lalu balik semua pun tak boleh lambat. Dan Allah Maha Berkuasa, dan ini bukan Nabi Sulaiman, ini rakyat Nabi Sulaiman. Tengok, maknanya di kalangan rakyatnya pun punya kepintaran seperti ini. Kurang apa lagi Nabi Sulaiman? Boleh memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain dengan kepantasan 2 kali kepantasan cahaya. Dan tidak menimbulkan apa-apa kerusakan kepada benda yang dipindahkan. Karena menurut sains, benda yang dipindahkan, digerakkan dengan begitu pantas, hancur, berkecai lah. Berkecai walaupun besi. Besi digerakkan sepantas cahaya, berkecai, terurai segala atomnya ya mas sekalian. Pengikat atomnya pasti putus. Tapi ini tidak. Ini ilmu apa? Wallahu a'lam. Tapi dalam istilah moden sekarang sudah mulai dikembangkan, ini namanya ilmu teleportasi namanya. Teleportasi. Jadi memindahkan suatu barang, benda, katalah memindahkan Megimi. Nanti kalau sudah ada ilmu ini, orang Malaysia nak ekspor Megimi ke Europe banyak. Ya sekelip mata dah sampai Europe Megiminya. Tanpa mereka kontainer kapal laut kapal. Nah import kereta daripada Germany, ya, sekelip mata dah sampai sini. Tanpa rusak kereta. Teleportasi. Dan itu pernah dihayalkan oleh orang-orang putih dalam science fiction tu, seperti mana filem Star Trek umpamanya. Star Trek ke Mr. Spock tu sah boleh itu pindah di satu tempat yang ini sekali mata. Baik, ketika Allah berikan lagi satu nikmat kepada Sulaiman, sebab Sulaiman punya keinginan, aku nak sangatlah singgasana Bulqis ini berada di tempat ini sebelum mereka sampai. Tiba-tiba betul tercapai keinginannya. Karena ada rakyat punya ilmu yang sebegitu. Setelah keinginan tercapai, apa kata Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini luar biasa. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah sebagian dari kurnia Tuhanku. Sulaiman tidak merasa berhak. Allahu Akbar. Lagi sekali, Nabi Sulaiman tidak merasa berhak mendapatkan nikmat sebesar itu. Nabi Sulaiman tidak berhak untuk sombong dan aku menabik dada. Tengok. Apa yang aku kendaki yang aku tak dapat. Angin boleh aku takluki. Jin boleh aku perintah. Burung boleh aku kuasai. Jadi kalaulah aku ingin singgasana Bulqis datang sekelip mata. Sulaiman tak mendabik dada, tapi dia mengatakan hadza min fadli Rabbi. Ini kurnia Tuhanku. Dengan bahasa yang lain, Nabi Sulaiman faham la haula wala quwata illa billah. Walaupun semua yang aku kehendaki ini Allah kabulkan sekali mata. Hakikatnya la haula wala quwata illa billah. Diriku ini tidak punya apa-apa kekuatan. Semua itu terjadi semata-mata kerana Dia.
kehendaknya. Karena kehendaknya. Dan aku adalah salah seorang hambanya yang dipilih olehnya, dikehendaki olehnya, man yasha, untuk dikabulkan permohonannya. Jadi jika permohonanku, kehendakku dikabulkan oleh Allah, bukan pasal aku berhak. Ini penting sekali kalimat ini. Bukan diriku ni berhak mentang-mentang aku. Ya aku berhaklah sebab aku raja, aku nabi, aku rasul, aku pandai, aku berhak. Tidak sama sekali. Nabi Sulaiman tidak merasa berhak. Dia malah kata, min fadli rabbi. Ini 100% kurnia Tuhanku. Milik dia. Lalu siapa diri ini? Diri ini yakni la haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Lebih dahsyat daripada itu, Nabi Sulaiman bukan terus bangga, bukan terus berpesta karena meraihkan kejayaan kalau dalam bahasa sekarang. Tengok apa yang kita tak dapat. Semuanya dapat. Nabi Sulaiman tidak terus berpesta pora meraihkan kejayaan. Sebaliknya, liyabluwani aashkuru am akfur. Segala apa yang aku minta kepada Allah, Allah kabulkan. Bahkan Allah kabulkan dengan sangat-sangat pantas dan cepat. Itu bukan pasal aku berhak. Sebaliknya, kemakbulan permintaanku ini, tambahan nikmat Allah kepada diriku ini, rupa-rupanya, Nabi Sulaiman sedarkan dirinya. Dia hendak menguji aku. Ia adalah bala bagiku. Allahu Akbar. Liyabluwani, Nabi Sulaiman melihat harapannya tercapai, singgasana Bilqis sudah berada di depannya, memiliki segala-galanya, boleh menguasai bahasa burung, bahasa semut, bahasa jin. Sulaiman kata, ini semuanya bala. Bala itu ujian, ya. Ini semua bala. Allah nak uji aku. Ashkur am akfur. Sama ada aku syukur, dapat memanfaatkan semua pemberian Allah ini sesuai dengan kehendaknya kah? Am akfur, atau aku menyalahgunakannya. Menggunakannya sesuai dengan kemauan diriku. Inilah yang dicontohkan oleh para nabi. Bila kita mendapatkan kejayaan. Kalimatnya mudah, tapi praktikannya mungkin tidak semudah kalimatnya. Begini. Mungkin dahulu telah kita pelajari pada siri-siri lepas, ya. Dalam siri lepas kita terpelajari dipanggil nikmatul musibah. Sudah kan? Nikmatul musibah. Melihat musibah sebagai nikmat. Melihat nikmat sebagai bala. Susah ke senang macam itu? Susah. Tapi itulah yang perlu diusahakan oleh setiap kita. Melihat kesenangan itu sebagai bala, melihat kesusahan itu sebagai nikmat. Allahu Akbar. Kalau Allah bagi kita sehat, kemudian orang beritahu pada kita,
Syukurlah Allah telah memberi kamu nikmat. Memang dia dah lama dah tahulah sihat tu memang nikmat. Kesihatan tu memang nikmat. Kami dah tahu, tak payah beritahu pun. Tapi kalau ada orang ingatkan kita punya, oh awak sihat ya, tak sakit ya, ingat ya, Allah sedang uji kamu tau. Itu bala. Kesihatan, kesenangan hidup yang kamu dapat itu bala. Bala itu ujian. Boleh kita menerima nasihat seperti itu. Atau jangan-jangan kita malah berfikir yang lain. Orang ini ajaran mana? Ada kesenangan bala pula, kesihatan bala pula. Hari itu saya ditimpa musibah, dikata itu nikmat. Pelik orang ini. Inilah orang yang bila makomnya sudah sangat tinggi. Saya tidak mengulangi penjelasan kita tentang nikmatul musibah, kenikmatan musibah, atau musibah itu haknya nikmat. Saya tidak mengulangi penjelasan karena sudah panjang lebar dahulu. Tapi ayat ini, ketika Nabi Sulaiman kata, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani." Ini adalah kurnia Tuhanku. Dikabulkannya doa, ditunaikannya hajat, diberikannya permintaannya kepadanya oleh Allah. Tapi dia melihatnya ini adalah bala. Ini betul-betul membuat kita ya termenung panjang lah. Iya ya. Bagaimana cara kita dapat melihat bahawa nikmat ini adalah bala, ujian. Macam mana ia sebuah ujian? Ia Nabi Sulaiman kata, ia ujian sebab Allah nak tengok perangai aku, walaupun Allah sudah tahu. Sama ada diriku nanti akan menggunakan nikmat ini sesuai dengan kehendaknya, memperlakukan nikmat ini sesuai dengan pemiliknya, sebab pemiliknya bukan diri ini. Pemilik nikmat ini adalah pemberinya, bukan diri ini yang menerimanya. Sama ada diri ini yang menerima ini akan menggunakannya sesuai dengan kehendak yang memiliki nikmat ini, atau diri ini akan menggunakan nikmat ini ikut suka hati kita. Di sinilah ujian. Jadi kalau kita berfikir lebih dalam lagi, jemaah sekalian, orang yang sudah seperti ini, dia lebih khawatir, lebih takut jika sekiranya ia gagal mensyukuri nikmat yang diberikannya, daripada gagal mendapatkan nikmat yang dimintanya. Saya ulangi. Kalau saya boleh gunakan bahasa yang lebih agak dalam sikit. Kita sedang diuji, ya mas sekalian. Kita sedang diuji. Katalah ujian sakit. Pastilah setiap siapa yang diuji sakit ingin sembuh, ingin sehat. Ya, mohon kepada Allah agar Allah sehatkan sehatnya. Setiap orang pasti ingin sehat bila sakit. Tapi orang yang sudah sampai makom seperti ini, ada semacam kekhawatiran. Dia takut jika sekiranya pemohonannya kepada Allah agar Allah beri kesihatan tidak dikabulkan. Terus sakit aja, sakit. Minta sihat tapi tak sihat. Takutlah. Kan susah sakit terus. Wajarlah.
Kalau kita takut, minta sihat, kita sakit, minta sihat tapi tak sihat, itu wajar. Itu perasaan takut yang sifatnya ya manusiawi lah. Manusiawi. Tetapi ada orang yang makamnya lebih tinggi. Dia sakit, ingin sehat. Di samping ia takut jika sekiranya Allah tak beri dia kesihatan, dia lebih takut jika nanti Allah bagi sihat sesuai dengan yang diminta, tapi tidak mampu mensyukuri kesihatan tersebut. Faham ya? Dia takut jika sekiranya permohonan minta sihat itu Allah tak kabulkan. Tapi dia lebih takut jika sekiranya nanti Allah beri kesihatan, tapi tak dapat mensyukurinya. Apa sebab? Orang sakit minta sihat. Jika Allah belum atau tak bagi sihat, ya paling-paling dia sakit. Paling-paling sakit. Dan orang sakit itu tidak berdosa. Bahkan boleh menghapuskan dosa. Walaupun perit. Walaupun orang ingin sehat. Tapi biar sabar. Dia akan hapus dosanya. Sebaliknya bila ia minta sihat, lalu Allah beri dia kesihatan, tapi gagal mensyukuri kesihatan. Gagal mensyukuri fadlullah, kurnia Allah. Itu dosa. Itu dosa. Sekarang kalau kita berfikir, kita buat perbandingan. Mana yang lebih bertuah? Sakit, minta sembuh, Allah belum bagi sembuh. Sedih juga kan? B sakit, minta sembuh, lalu Allah bagi sembuh, tapi tak dapat mensyukuri nikmat sembuh. Sebab mana yang lebih rugi? Bila kita melihatnya dengan kacamata dunia, rugilah. Dia minta sembuh, tak juga sembuh. Itu kita melihatnya daripada kacamata dunia. Tapi bila kita melihatnya daripada kacamata akhirat, B itu lebih rugi. Dia dibagi sembuh, minta sembuh, bagi sembuh, bagi sihat. Tapi dia tak bersyukuri sihat. Itu rugi. Kenapa? Karena yang sakit, minta sembuh, Allah tak bagi sembuh, itu namanya musibah dunia. B sakit, minta sembuh, lalu Allah bagi dia sembuh dan sihat, tapi tidak mensyukuri nikmat sembuh, nikmat sihat, itu musibah agama. Dan ini telah kita pelajari pada sesi yang lepas. Musibatud-din, musibah agama, a'zam min musibatid dunya. Sebab itu Nabi Sulaiman diingatkan ini kurnia ni. Betul ni kurnia Tuhanku, aku la haula wala quwwata illa billah. Dan tujuan Allah liyabluwani, ini bala ni. Aashkur am akfur. Sama ada nanti aku bersyukur atau aku jadi kufur. Apalah artinya dengan nikmat sebesar ini, senang memang hidupku, tapi aku kufur. Allahu Akbar. Lalu Nabi Sulaiman ingatkan lagi dirinya, wa man syakara fa inna ma yashkuru nafsi. Sebetulnya jika aku mensyukuri kurnia Tuhanku ini, aku manfaatkan kurnia Tuhanku ini sesuai dengan pemiliknya, bukan ikut kemauan diriku. Manfaatnya, kebaikannya bukan buat dia.
Allah tidak mendapatkan apa-apa manfaat daripada syukur kita. Manfaat syukur itu untuk diri kita. Betul, Allah tidak beri kita hak untuk memiliki nikmat anugerahnya, nikmat pemberiannya. Tapi dia hanya beri izin kepada kita untuk memanfaatkannya sesuai dengan kehendaknya. Dan bila kita telah gunakan nikmat pemberiannya yang menjadi miliknya itu sesuai dengan kehendaknya, manfaatnya untuk kita, bukan untuk dia. Sebaliknya, wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Sesiapa yang kufur menyalahgunakan kurnia Allah tadi, atau menggunakan kurnia Allah itu ikut suka hati. Dia fikir itu miliknya, sehingga boleh buat suka hati. Ini aku punyalah, ini aku punya, ini hak aku. Aku yang cari, sekarang dah milik aku, terpulang pada aku. Aku nak gunakan untuk apa suka hatilah. Harta ini aku yang cari. Kesihatan ini aku yang berusaha. Sekarang sudah aku nikmatilah. Suka hati aku lah. Sebab dia fikir itu miliknya. Sehingga dalam menggunakannya, menyalahi kehendak pemilik yang sebenarnya. Itu namanya kufur. Apakah bila kita kufur Allah rugi? Allah kata tak. Aku ghaniyun. Aku karimun. Keburukan kufur itu kembali pada diri kamu. Tidak memberi kesan buruk sedikit pun kepada kemuliaan aku. Dan menariknya di situ Allah kata, karimun. Walaupun kamu kufur, walaupun kamu sentiasa menyalahgunakan nikmatku yang aku berikan pada kamu, yang kamu fikir itu milikmu, aku tetap saja karim. Aku tetap bagi kamu. Sebab itu tengok, orang yang Allah bagi nikmat, walaupun dia menyalahgunakan nikmat Allah sesuai dengan hawa nafsunya, Allah tetap bagi. Allah tak akan sekat. Ya, sebab dia karimun. Karim itu dermawan. Walaupun kita kenal itu nama istidraj ya. Inilah ya masilah. Pemahaman-pemahaman seperti ini sangat penting dalam kehidupan. Memang tidak mudah. Tetapi mesti kita usahakan. Saya pernah sampaikan tempoh hari, daripada awal saya ingatkan sekali ya, tajuk yang kita pelajari selama ini, tajuk-tajuk biasa, tetapi saya berusaha menjelaskannya daripada aspek ihsan, aspek kerohanian, daripada aspek tasqiyatun nafsi, daripada aspek orang kata tasawuf. Ya, terpulanglah apa istilahnya. Maksudnya bukan daripada aspek hukum hakam, bukan. Ini bukan cerita hukum hakam halal haram, boleh. Daripada aspek tasawuf, hati. Bagaimana hati ini kita melihat nikmat Allah tadi. Saya ulangi sekali. Jika dibenarkan mendabik dada, mendakwah, dirinya hebat, memiliki segala-galanya, sehingga merasa boleh menggunakannya semaunya. Nabi Sulaimanlah orang yang paling layak.
Tapi ketika Nabi Sulaiman berada di kemuncak makomnya sebagai Nabiullah, sebagai Rasulullah, sebagai raja, sebagai orang paling kaya, ada istana, ada bala tentera, menguasai banyak bahasa, menguasai angin. Allahu Akbar. Itu salah nak bayangkan nikmat yang Allah berikan pada Sulaiman. Masih punya keinginan. Aku ingin sangatlah singgasana Bilqis ni ada di sini sekarang sebelum mereka sampai. Boleh jadi kalau mereka datang ke Palestin katakanlah 1 bulan, ya paling aku maulah singgasana datang sebelum 1 bulan. Tak perlu secepat itu, kan begitu maksudnya. Kalau Bilqis katalah datang ke negeri ini selama 2 bulan lagi baru sampai, tak apalah sebelum 2 bulan sudah sampai. Tiba-tiba sekelip mata. Dia tidak kemudian berpesta meraihkan kejayaan. Tapi malah, ini ujian lagi nih. Aku sedang diuji lagi. Jangan-jangan nikmat yang dia berikan, yang jadi miliknya, yang diberikan pada diri selama ini pun belum aku syukuri. Ini sudah tambah lagi nih bala nih. Melihat nikmat sebagai bala. Allahu Akbar. Kalau kita dapat, ya Mas, dan kita wajib dapat sebelum kita menemui Allah. Rasa keyakinan itu mesti ada. Melihat nikmat Allah seperti itu, seperti mana yang Quran kata, itu mesti ada dalam hidup. Sebab itu Nabi Sulaiman sangat khawatir sebenarnya. Dalam ayat ini ada semacam kekhawatiran. Dalam ayat ini kita boleh menangkap, ya Mas, melihat ada semacam kekhawatiran dalam diri Nabi Sulaiman. Ketika Allah tambahkan lagi kurnianya kepadanya. Tadi sudah katakan. Memohon sesuatu kepada Allah, kemudian Allah tidak kabulkan, memang takut. Susah, minta senang, nanti Allah takut tak bagi. Oke, biasa. Sakit, minta sehat, takut Allah tak bagi sehat, biasa. Rugi dalam perniagaan, mohon pada Allah keuntungan, takut rugi lagi, biasa. Takut rugi, takut sakit, takut, itu biasa. Itu sifat manusia. Semua orang, jangankan kafir, jangan orang mukmin, orang kafir pun. Tapi yang Nabi Sulaiman dalam ayat ini, kita boleh faham. Ada sesuatu yang lebih ditakutkan oleh Nabi Sulaiman. Jika sekiranya dia gagal mensyukuri nikmat yang baru diberikan. Sehingga kalau dalam bahasa yang mudah ni ya, untuk pemahaman kita, bisa gunakan bahasa mudah. Jika sekiranya diberi pilihan, wahai Sulaiman, pilih satu di antara dua. Kamu mau punya keinginan singgasana Bilqis ada di tempat kamu sekarang juga. Pilih satu di antara dua. Kami kabulkan, mana permintaanmu itu kami kabulkan. Kami tambah lagi kurniaku kepada kamu. Kami tambah lagi nikmat kepada kamu. Tapi nanti kamu gagal mensyukurinya. Atau kamu minta tambah nikmat dan aku tak kabulkan. Pilih satu di antara dua. Mana yang kamu nak pilih? Kamu minta tambah nikmat tapi aku tak kabulkan, atau kami kabulkan tapi kamu gagal mensyukurinya.
Nabi Sulaiman pasti akan memilih, ya Allah, tak payah kabulkan dahulu, ya Allah. Jangan kabulkan. Jika engkau kabulkan, aku tak mampu syukuri. Dia lebih takut tidak mampu mensyukuri daripada gagal mendapatkan tambahan nikmat. Saya ulangi sekali. Gagal dikabulkannya doa, gagal sehat, gagal untung, gagal kaya, itu hanya ujian musibah dunia. Tapi gagal syukur, itu musibah agama. Wahai hambaku, katalah Allah bagi pilihan, wahai hambaku yang aku sangat mencintai kamu. Kamu sekarang sedang sakit. Dan kamu ingin sehat. Kamu ingin sehat. Ya, ya Allah, amin. Sekarang pilih satu di antara dua. Kamu sekarang sakit dan kamu nampaknya bersabar. Aku serita kamu. Dan kamu ingin sehat. Bagus. Tapi aku bagi kamu pilihan. Aku nak kabulkan permintaan kamu, yakni kamu, aku bagi sehat. Tapi nanti kamu tak syukur dengan kesehatan itu. Sedangkan kamu sekarang dah sabar. Dengan sakit kamu sabar, aku ridho kamu. Nanti kalau aku bagi kamu sehat, seperti permintaan kamu, kamu pula tidak syukur. Ataupun permintaanmu kamu itu aku tak kabulkan, tetap saya kamu sehat. Mana agak-agak yang dipilih oleh hamba yang seperti yang sudah sampai kat sini. Pilih satu di antara dua. Kamu jadi hambaku yang sakit tapi mampu bersabar, ataupun kamu jadi hambaku yang aku beri sehat tapi tak syukur. Orang yang melihatnya daripada kacamata dunia, ya Allah sehat, ya Allah sehat, yang penting sehat, yang penting kaya, yang penting dapat kuasa. Itu abdu dunia. Adapun orang yang ahli akhirat, ya Allah, pastikan hamba ini dalam keadaan sabar, ya Allah. Walaupun hamba sedang sakit, berilah hamba kesabaran. Nanti jika sekiranya kamu beri juga kesenangan sesuai dengan kehendakmu, pastikan berikan pada hambamu ini kemampuan untuk bersyukur. Kita pilih sentiasa itu. Syukur, sabar, syukur, sabar. Bila diberi nikmat, mintalah kemampuan syukur. Bila diberi musibah, mintalah kemampuan untuk bersabar. Itu penting. Kenapa jemaah sekalian? Musibah, dunia dan isinya, ini kan bukan kehendak kita. Itulah kita belajar pada siri yang lepas. Itu kan kehendak Allah 100%. Allah dalam surah yang sebenarnya kita telah pelajari. Aku bagi pada siapa yang aku kehendaki. Tengok. Sehingga apa yang menimpa kita ini tidak sesuai dengan kehendak kita, tapi sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang berlaku sesuai dengan kemauan Dia, tidak sesuai dengan kemampuan kita. Kita tidak punya pilihan. Tidak ada seorang daripada kita pun yang mau susah. Tapi kenapa dalam hidup ada susahnya? Ada susah juga. Tidak seorang pun daripada kita yang mau sakit. Tapi kenapa ada di antara kita yang sakit? Bukankah makna itu berlaku semata-mata karena kehendaknya? Kita tak ada pilihan. Karena tak ada pilihan, maka kita boleh pilihlah yang kita ada pilihan. Bersabar dan bersyukur. Dan mampu bersabar, mampu sabar dalam ujian, mampu bersyukur terhadap nikmat, itu bukan mudah.
Ya rahimullah. Mungkin saya boleh kata begini. Ada apa ya? Orang yang mungkin lebih seronok, lebih senang, yang penting dapat apa yang dia mau. Mungkin ada orang kata, yang penting apa yang aku nak dapat. Ingin harta dapat, ingin itu dapat, ingin kuasa dapat, ingin sihat dapat, ingin jalan-jalan. Yang penting dapat. Ada orang yang lebih mementingkan, ya memanglah kaya itu bagus. Tapi ada lebih penting daripada kekayaan. Apa dia? Mampu mensyukurinya. Nah itu. Yalah, memang sihat itu penting. Tetapi ada yang lebih penting daripada sihat. Apa dia? Mampu mensyukurinya. Sebab, kalaulah, apalah artinya Allah bagi kita kurnia. Yang mana hakikat kurnia itu adalah miliknya. Dan Allah tidak pindah hak milik pada kita. Tapi kita menyalahgunakan hak miliknya. Apakah itu membawa kebaikan pada kita? Atau justru sebaliknya akan mencelakakan diri kita? Sebab itulah jemaah sekalian, di samping Nabi Sulaiman mengingatkan dirinya, ini kurnia dari Tuhanku. Dan Tuhanku hendak menguji aku. Menjadikannya ia balak kepada aku. Menguji aku sama ada diriku ini bersyukur atau kufur. Nabi Sulaiman sebenarnya sangat takut jika ia gagal mensyukuri setiap tambahan nikmat. Bukan takut jika tak mendapatkan apa yang dia minta. Bukan takut jika ia gagal tidak mencapai yang diharapkan. Cita-citanya. Bukan takut jika sekiranya, kalau dalam bahasa moden lah, bukan sekadar takut jika sekiranya kalah dalam pilihan raya. Tak jadi wakil rakyat. Tapi lebih takut jika sekiranya tidak terpilih, gagal melaksanakan amanah. Kalau itu yang dikhawatirkan dalam hidup, beruntunglah orang di dunia akhirat. Yaitu Nabi Sulaiman, saya ulangi, setelah ia kata hadza min fadli rabbi liyabluwani asy'ar ghafur. Dalam ayat lain, masih dalam surah An-Naml, tengok ayat yang ke-19 sebelumnya. Ayat 19. Surah An-Naml. Setiap kali nikmat Allah bertambah-tambah, Allah tambahkan pada Sulaiman. Kurnia yang Allah berikan kepada Sulaiman makin bertambah, makin bertambah. Dan Sulaiman yakin itu hak Allah, bukan hak dirinya. Sulaiman ada semacam kekhawatiran, khawatir jika ia gagal mensyukurinya, sehingga apa yang diminta oleh Nabi Sulaiman dengan khusyuk, lihat ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatabassama dhahikan min qawliha. Lalu Sulaiman tersenyum
dan akhirnya tertawa oleh sebab ucapan semut. Kisahnya Nabi Sulaiman berjalan melakukan satu lawatan resmi lah, turun ke bawah, turun padang bersama tenteranya, sampai di lembah semut. Di situ ada banyak sarang semut. Ada seekor semut nampak rombongan Sulaiman dari jauh, lalu berteriak-teriak panggil semut yang lain supaya semut lain segera masuk ke lubang ke sarangnya, agar Sulaiman dan tentunya tidak pijak-pijak mereka tanpa mereka sedari. So, semut ini sedar sungguh kita ni orang kecil, rakyat kecil, gulungan marhaen. Siapalah kita di mata mereka, elok kita selamatkan diri daripada dipijak. Ya, kalau dalam bahasa sekarang, semut ini nampaknya punya sedikit suudzon pada Sulaiman. Kalau bahasa kasarnya, Sulaiman ini kan orang besar, kan raja. Takkanlah ambil berat rakyatnya macam kita hanya semut. Pastilah rakyat macam kita semut pasti akan dikorbankanlah, pijak-pijak tanpa mereka sedari. Sulaiman faham, Sulaiman dengar ucapan ini, Nabi Sulaiman tersenyum. Selepas itu apa yang diucapkan? Waqala, dan berkatalah Sulaiman, Rabbi, wahai Tuhanku, auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Bantulah aku, itu terjemahan bebas. Atau ada terjemahan yang lebih tepat, auzi'ni, berilah aku ilham. Ada yang kata, auzi'ni, berilah aku kemampuan agar diriku dapat mengagih-agihkan nikmatmu sesuai dengan kehendakmu. Sebab auza'a yuzi'u tauzi'. Tauzi' itu mana distribusi. Distribution itu dalam bahasanya tauzi'. Jadi, ya Allah, beri aku kemampuan untuk mendistribusikan, distribute nikmatmu sesuai dengan kehendakmu. Allahu Akbar. Dan itulah syukur. An askura nikmataka, supaya aku dapat mensyukuri nikmatmu. Allati an'amta alayya, yang engkau telah berikan kepadaku. Wa ala walidayya, dan nikmatmu yang engkau berikan pada kedua ibu bapaku. Pertama, mohon agar Allah beri kekuatan dapat menggunakan, mentasarufkan, mengagih-agihkan nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah. Mana yang perlu diberi banyak, bagi banyak. Perlu sedikit, macam nikmat waktu lah. Waktu ini kan 24 jam sehari semalam. Mana perkara yang perlu waktu banyak, bagi banyak lah. Mana yang perlu sikit-sikit lah. Itulah. Itu namanya tauzi. Kita mungkin belum. Kita masih dalam usaha ke sana. Masa untuk kita jumpa Allah sepatutnya banyaklah, banyak. Lamalah waktunya. Waktu yang kita punya untuk jumpa Allah sepatutnya lamalah. Di atas tikar solat, lamalah kan jumpa Allah. Waktu untuk isi perut, makan, ya sekejap lah, berapa minit dah kenyang dah. Tapi seringkali kan tersilap. Masa untuk makan, lama. Masa untuk solat, kejap. Itu tauzi' yang belum tepat. Itu distribution yang belum tepat. Karena distribusinya belum tepat, maknanya belum makna syukur yang belum semestinya. Susah ya syukur. Ini Nabi Sulaiman takut tuh.
Sehingga mohon pada Allah, ya Allah beri hamba-Mu kekuatan. Ya Allah auzi'ni, beri hamba-Mu ni ilham kekuatan, ya an a'mala solihan tardah. Agar hamba-Mu ini dapat menggunakan nikmat-Mu ini untuk melakukan amal yang soleh yang Kau ridhoi. Bantulah diri ini ya Allah, agar nikmat-Mu, kurnia-Mu, yang menjadi milik-Mu, yang Kau berikan pada hamba-Mu ini, hamba-Mu dapat menggunakannya untuk beramal soleh yang Kau ridha. Allahu Akbar. Wadhilni birahmatika. Masukkan diri ya Allah dalam rahmat-Mu. Dengan rahmat-Mu. Fi ibadika solihin. Dalam golongan hamba-Mu yang soleh. Tengok doa dia. Seorang nabi, seorang raja, seorang penguasa. Saya kata ni, kalaulah berhak, dikatakan berhak mendabik dada. Inilah. Kalaulah berhak tak memahami la haula wala quwata illa billah, tak memahami innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sulaiman. Tapi tengok, justru Khalid Nabiullah ini luar biasa. Pemahamannya, penghayatannya terhadap la haula wala quwata illa billah, pemahamannya terhadap innalillahi wa inna ilaihi raji'un luar biasa. Melihat anugerah sebagai bala. Bukan takut tak berjaya mencapai cita-citanya, tapi lebih takut jika sekiranya gagal mensyukuri kejayaan cita-citanya. Bukan takut jika sekiranya doanya tidak dikabulkan, tapi takut jika sekiranya doa yang dikabulkannya nanti tidak dapat disyukurinya. Sehingga doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka, Rabbi auzi'ni. Nabi Muhammad pun mengajar sahabatnya Mu'az bin Jabal yang sangat dikasihi. Mu'az, jangan lupa Mu'az. Setiap kali lepas solat, jangan lupa baca Allah Rabbi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Mohon agar Allah beri kamu kekuatan untuk sentiasa mensyukuri nikmat-Nya, mengingatinya, memperbaiki ibadahmu kepadanya. Ini bermakna syukur bukan perkara yang remeh, besar dan berat. Tanpa bantuan Allah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kegagalan seorang mensyukuri nikmat Allah itu lebih dahsyat, lebih bahaya daripada kegagalan orang mencapai cita-citanya. Paham ya? Inilah Nabi Sulaiman. Dalam ayat hadza min fadli rabbi liyabluwani a'ashkur am akfur. Mudah-mudahan jemaah sekalian menjadi bekalan bagi kita untuk menempuh kehidupan saki bagi umur yang masih ada, agar ia lebih berkualiti daripada umur-umur yang telah kita gunakan sebelum ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar pada Allah jua, yang silap kelemahan saya sendiri. Mari itu dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nak tanya sila kalau ada.
Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Melontarkan pandangan saya mungkin salah. Ingat kepada risalah-risalah yang Nabi bawa kebanyakannya ya untuk kita kata risalah Allah. Sorry, apa suaranya macam berdengung? Saya tak begitu jelas. Suara macam berdengung. Boleh agak jauh sikit dia punya mic mungkin. Tak clear. Ya, sila. InsyaAllah. Boleh dengar Ustaz? Okey, silakan. Beri pandangan. Saya melihat bahawa dalam kebanyakan Nabi yang kita baca dalam Quran ini membuat risalah untuk menunjukkan jalan yang benar berbalik kepada Tuhan itu banyak halangan ya. Nabi itu dihina, dikata gila dan sebagainya daripada Musa dan Fir'aun dan sebagainya. Tapi saya melihat Nabi Sulaiman ini sebaliknya. Dia banyak kepada ujiannya pada diri dia sendiri, pribadi, sifat, emosi sebagainya berdasarkan kepada segala kemewahan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Jadi saya tak nampak macam apa yang berlaku pada Nabi-Nabi lain. Jadi, mungkin saya tak ada pengetahuan ya di sebalik kemewahan ini, walaupun ya, banyakkannya Tuhan menegur dia kerana dia kata melupakan Tuhan sebenarnya ya. Tanyakan sebab di masa nakkan anak contohnya dia lupa mengatakan insya-Allah dan sebagainya. Jadi dari segi aspek itu saja yang kita tahu mengenai Nabi Sulaiman. Tidak seperti Nabi lain yang betul-betul diserang oleh kaum-kaum musyrik dan sebagainya. Okey. Ya, itu. Okey. Begini ya, secara umum nabi-nabi dalam agama kita ni ada dua kategori. Saya pernah katakan dahulu, para nabi dalam agama kita ni terbagi menjadi dua kategori. Kategori pertama, yakni Ibrahimic Prophet namanya. Ibrahimic Prophet, Nabi Ibrahimiyah. Nabi Ibrahimiyah, yakni para nabi yang mereka ni dipilih oleh Allah daripada kalangan rakyat biasa. Tidak ada jawatan, bahkan orang biasa, anak orang biasa, bahkan orang miskin. Minta maaf kalau dalam bahasa mudahnya lah, ya nabi-nabi daripada kalangan kasta paria lah. Berhadapan dengan raja, penguasa. Itu namanya Nabi Ibrahimiyah. Contoh Nabi Ibrahim. Itu hanya anak kepada pemahat, tukang pahat patung, rakyat biasa. Menghadapi Namrus, bayangkan. Nabi Musa, Allahu Akbar. Dia hanya anak bayi yang hanyut, ditemukan. Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Zakaria, Nabi Ayub. Ini Nabi Muhammad SAW. Ini nabi-nabi Ibrahimiyah, Ibrahimic Prophet. Nabi-nabi Ibrahimiyah ini nabi-nabi yang sangat berat cabarannya. Kerana terpaksa berhadapan dengan penguasa-penguasa, raja-raja, bahkan golongan-golongan elit. Sama ada golongan elit kekuasaan, golongan elit cendekiawan, golongan elit hartawan. So itu cabarannya berat. Cabarannya berat. Sebab itulah musuh-musuh utama daripada nabi-nabi Ibrahimiyah ini biasanya golongan-golongan malaun. Quran sebut malaun, golongan lapisan atas, golongan-golongan ningrat, golongan-golongan bangsawan, malaun. Ya, tengok aja lah. Ya, sebab pasti harga diri kan. Orang kaya, orang ada jawatan, orang ada kuasa. Manalah tiba-tiba dengan lapang dada, menerima ajaran baru, terpaksa menjadi pengikut kepada orang yang dianggap rendah kastanya.
Itu biasanya malaun penentangnya. Sehingga nabi-nabi seperti ini, termasuk yang ulul asmi kan kebanyakan Ibrahimiyah. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW kan nabi-nabi ulul asmi. Yang kedua, yakni ghairu Ibrahimiyah, non-Ibrahimic prophet. Nabi yang bukan Ibrahimiyah, yakni para nabi dan rasul yang Allah pilih daripada kalangan-kalangan bangsawan. Jadi raja, orang-orang besar, orang-orang kaya. Contoh Nabi Sulaiman, ayahnya Nabi Daud, kan? Nabi Yusuf. Masya Allah, ini nabi-nabi hebat ya Mas Yan. Dia bukan sekadar rasul nabi, tapi dia raja. Contoh Nabi Sulaiman. Ada istana, ada. Jadi dari segi dakwah, memanglah nabi-nabi seperti Nabi Sulaiman ini tidak banyak menghadapi masalah. Kenapa? Siapa yang berani menentang? Dia raja. Jika sekiranya bukan nabi pun, cakap raja pastilah titah di raja, pasti dipatuhi. Lagi pula tidak ada rakyatnya yang merasa hina, jatuh harga dirinya, jatuh image-nya. Nak dengar cakap raja takkan jatuh image. Tapi nak dengar cakap Nabi Ayub, Namrus katalah, Maharaja, nak dengar cakap Ibrahim, hanya seorang anak pemahat patung, hina. Sebab itu dari segi dakwah, nabi-nabi non-Ibrahimiyah, Nabi Sulaiman Daud, kurang masalah dari segi dakwah. Rakyatnya semua patuh, dengar. Tapi ujiannya lebih banyak pada dirinya, itu betul. Nabi Sulaiman diuji padanya betul. Bahkan Nabi Sulaiman diuji oleh Allah kehilangan kerajaannya sekali mata. Karena Allah letakkan lembaga atau makhluk yang sebiji macam Sulaiman, penampilannya, suaranya, gayanya, di kursi Sulaiman ketika Sulaiman meninggalkannya. Sulaiman pergi tempat itu, orang dah tak kenal. Sebab yang mereka kenal, yakni yang tinggal, yang duduk di singgasana itulah. Hilang sekali mata kuasa Sulaiman. Allah uji Sulaiman. Nabi Daud diuji juga. Nabi Daud diuji juga oleh Allah SWT. Tengok dalam Al-Quran, ketika ada orang mengadu malaikat maksudnya. Seorang malaikat punya satu anak kambing. Yang seorang lagi punya 99 anak kambing. Yang punya 90 kambing mengadu kepada ni, Baik Sulaiman, ini aku punya seekor kambing aja. Kawanku punya 99. Paksa aku untuk menyerahkan. Ini adil kata adil. Sulaiman, Nabi Daud marah. Ini tidak adil. Kawanmu itu adalah kawan yang zalim. Dia kata ni. Rupanya Nabi Sulaiman hanya sedar. Oh, ini menegur dirinya. Jadi ujiannya lebih banyak kepada dirinya. Itu betul. Dari segi dakwah memang kurang masalah. Kerana apa? Dia Nabi. Dia raja maksudnya. Dia raja, dia ada istana, dia kaya raya. Jadi macam itulah biasanya. Tapi kebanyakan para nabi, yakni nabi yang Ibrahimic prophet, nabi yang Allah pilih dari golongan biasa, sebab itu penentang-penentangnya golongan malaun. Itu malaun. Okey. Itu ya. Jadi mudah-mudahan berkati. Okey, selamat menjalani ibadah Ramadan. Yang tinggal ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita menambahkan amalan. Dan yang pentinglah, saya teringat ya, hadis Aisyah ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jika aku merasa bahawa malam itu Lailatul Qadar, apa yang aku nak buat? Nabi tak suruh Aisyah, kalau kamu rasa-rasa kamu baca Quran banyak-banyak. Nabi tak kata begitu. Kamu solat banyak-banyak. Nabi tak kata begitu. Kamu wirid banyak-banyak. Nabi tak begitu. Bukan mana baca Quran tak boleh. Tapi apa Nabi kata? Bila kamu rasa-rasalah malam itu Lailatul Qadar, ucapkan wahai Aisyah,
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maksudnya apa? Hendaklah kita perbanyak dalam bulan Ramadan ini mohon ampun. Bukan baca Quran tak boleh. Baca Quran digalakkan, solat digalakkan, tapi mohon ampun galakkan. Jamaah saya telah dengar ya bahwa Nabi ini tidak punya dosa. Walaupun Nabi tak punya dosa, setiap hari Nabi membaca istighfar itu lebih kurang 70 hingga 100 kali. Betul kan? 100 kali. Tahu apa istighfar yang Nabi baca? Istighfar mana yang Nabi baca selama sebanyak 100 kali setiap harinya? Tolong direkodkan jamaah sekalian. Doa istighfar yang Nabi baca bunyinya begini jamaah sekalian ya. Mereka hadis Abu Daud. Allahumma gfirli. Coba ikuti. Allahumma gfirli. Watub alayya. Innaka antat tawwabur rahim. Nah, coba jamaah tulis itu. Itulah istighfar yang Nabi baca, yang dalam hadis Nabi membaca istighfar 170 hingga 100 kali itulah. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Watub alayya, dan terimalah taubatku. Innaka antat tawwabur rahim. Rupanya bukan astagfirullah yang Nabi baca ya. Itu istighfar juga tuh. Kan Allahumma firli. Banyak kan itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni boleh. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma firli wa tub alayya. Saya katakan solat bagus. Baca Quran bagus. Tapi jangan sampai istighfarnya sikit. Boleh kita mungkin hanya duduk dalam itu hanya Allahumma gfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Itu diulang-ulang, tak kira lah berapa banyak. Dan hayati, kita tanamkan dalam hati. Karena Nabi pernah bersabda, celaka orang yang masuk Ramadan hingga Ramadan berlalu tapi dosanya tidak terampun. Tengok. Terampunnya dosa itu segala-galanya. Sebab bila orang sudah terampun dosanya, bermakna merdeka daripada neraka. Orang amal diterima, katalah. Amal bertambah, tapi dosa tak terampun. Masih di neraka tempatnya. Amal bertambah, tapi dosa tak terampun. Tempatnya di neraka. Masih di neraka. Walaupun tidak kekal. Tapi bila dosa sudah tidak ada sama sekali, dia merdeka daripada apa. Sebab itu saya teringat. Aisyah bertanya tadi sebagai saya luar biasa. Nabi tak kata, kalau kamu tahu itu, kamu rajin sholat, jangan tidur. Kamu kena wirid panjang-panjang. Tak. Nabi kata, baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maknanya minta ampun. Itulah ya. Tolong tuh ya. Jadi istighfar Nabi yang 100 kali itu dalam Abu Daud, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Diulang-ulang sebanyak yang bolehlah, tak kisah. Sebanyak manapun. Kasnya. Dia tak kira lah pagi boleh, petang boleh, apalagi masa berbuka, lepas berbuka atau sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun dalam Quran. Termasuk ahli surga itu ialah ciri-ciri dan sifatnya wabil ashari, dan pada waktu sahur hum mereka yastaghfirun, mohon ampun. Mohon ampun. Nah, itu amalan yang mudah tapi masya Allah. Tapi kena dijiwai. Tidak perlu laju-laju. Allahumma ufirli wa tub alayya innaka antal ghafur. Tanamkan dalam hati. Istilahnya kita benamkan dalam jiwa supaya bukan lidah kita yang mengucap tapi betul-betul hati kita mengucapkannya. Itu subhanallah itu insyaallah dengan begitu ya. Itu pesan saya, jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita akan bertemu dalam kesempatan yang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.